Kisah Nabi Adam alaihi salam. Dengan membaca kisah Nabi Adam alaihi salam ini, diharapkan kita semua dapat bersikap lebih sabar dan senantiasa menaati peraturan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama di bumi. Beliau adalah kakek moyang dari seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah yang kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Setelah Nabi Adam alaihi salam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua makhluk di surga bersujud kepadanya. Akan tetapi, iblis menolak. Iblis merasa dirinya yang diciptakan dari api lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam alaihi salam yang hanya terbuat dari tanah. Karena iblis tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya hingga hari kiamat nanti. Iblis melakukan itu sebagai balasan untuk Nabi Adam alaihi salam yang dianggapnya telah menyebabkan ia terusir dari surga. Nabi Adam alaihi salam tinggal seorang diri di surga. Untuk menemani Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dari tulang rusuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa yang kemudian menjadi istri Nabi Adam alaihi salam. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam alaihi salam kini bisa menghabiskan hari-harinya yang indah di surga. Mereka berdua menikmati segala yang ada di surga. Mereka makan buah-buahan yang lezat dari kebun yang indah. Mereka minum dari sungai yang mengalirkan susu. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk mendekati satu pohon yang memakan buahnya. Pohon itu bernama pohon khuldi. Iblis yang mengetahui hal ini kemudian mulai mendekati Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Iblis tak henti-hentinya menggoda Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Hingga pada suatu hari, usaha iblis akhirnya berhasil. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa tergoda untuk memetik dan memakan buah itu. Setelah memakan buah khuldi, mereka merasa sangat malu dan berdosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa pun segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun akhirnya mengampuni mereka. Akan tetapi, sejak kejadian itu, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa harus keluar dari surga dan turun ke bumi. Turunnya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa ke bumi bukan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa terpisah ketika diturunkan ke bumi. Bertahun-tahun lamanya mereka saling mencari dan memutari hampir semua penjuru bumi. Akhirnya mereka bertemu di sebuah bukit di tanah Arab dan tempat itu kini dikenal sebagai Jabal Rahmah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar mereka memiliki anak untuk melanjutkan keturunannya. Anak pertama mereka lahir sebagai pasangan kembar. Mereka adalah Qabil dan Ikrimah. Tak lama kemudian lahirlah pasangan kedua, yaitu Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar keempat anaknya dinikahkan secara bersilangan. Qabil dinikahkan dengan Labuda, sedangkan Habil dinikahkan dengan Ikrimah. Namun Qabil menolak karena Ikrimah lebih cantik dari Labuda. Nabi Adam alaihissalam pun memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kedua putra Nabi Adam alaihissalam untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ialah yang berhak memilih jodohnya. Untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habil mengorbankan kambingnya yang gemuk dan paling disayanginya. Sementara Qabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Pada waktu yang ditentukan, kurban mereka diletakkan di atas bukit. Tak lama setelahnya, turun halilintar yang menyambar kambing milik Habil hingga habis tanpa tersisa. Adapun kurban milik Qabil teronggok begitu saja. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil. Dengan demikian, Habillah yang lebih berhak menentukan pilihannya. Qabil tidak puas dengan kejadian ini. Dan saat itulah iblis datang menghasut pikirannya. Hingga pada saat Habil sedang menggembala ternak-ternaknya, dari belakang Qabil memukul kepala Habil menggunakan batu secara tiba-tiba. Habil jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Qabil merasa bingung apa yang harus ia lakukan terhadap jenazah saudaranya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengilhami Qabil melalui burung yang menggali tanah untuk mengubur mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Qabil pun meniru perilaku burung tersebut dan menguburkan jenazah Habil ke dalam tanah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang akhirnya mengetahui hal ini merasa amat bersedih. Namun tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka berdua agar kembali memiliki anak. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lama-kelamaan, semakin banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang lahir. Dari anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, lahirlah generasi selanjutnya dan terus-menerus begitu. Dan akhirnya semakin banyak anak cucu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang lahir di muka bumi. Oleh sebab itulah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa disebut sebagai kakek dan nenek moyangnya umat manusia. Hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam: patuhilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iblis akan selalu menggoda manusia untuk selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.